Pengangkatan CPNS periode 2024 resmi ditunda. Gejolak kritik dari masyarakat terkait putusan ini terus digaungkan karena dinilai merugikan dan menambah beban finansial peserta CPNS. Simak ulasannya di Voy hari ini. Berdasarkan surat edaran Badan Kepegawaian Negara atau BKN, penetapan nomor induk pegawai atau pengangkatan CPNS harusnya dilakukan pada 22 Februari hingga 23 Maret 2025. Namun diundur ke bulan Oktober 2025. Sementara pengangkatan PPK mundur hingga bulan Maret 2026. Aksi protes tolak pengunduran pengangkatan CPNS ini ramai disuarakan di media sosial dengan tagar Save CASN 2024 dan tolak kebijakan TMT serentak. Pasalnya, banyak calon PNS yang terlanjur mengundurkan diri dari tempat kerja lamanya karena diterima PNS. Selain itu, banyak calon PNS yang mengeluhkan dampak kerugian materi yang mereka alami jika terlalu lama menganggur. Bahkan, ada yang tabungannya sudah terkuras untuk biaya selama proses seleksi CPNS berlangsung. Jika sudah begini, lonjakan pengangguran terbuka akan bertambah kurang lebih 1 juta per orang. Padahal, PHK massal sedang banyak terjadi. Kekecewaan terhadap penundaan pengangkatan CPNS 2024 ini berlanjut hingga menimbulkan aksi demo di beberapa kota di Indonesia. Beredar juga video seorang ibu yang merupakan tenaga honorer, ia tak kuasa menahan tangis karena kecewa dengan penundaan pengangkatan CPNS 2024. Pertanyaannya, mengapa jadwal pengangkatan CPNS diundur jadi bulan Oktober? Menteri BKN Rini mengungkapkan, alasannya agar semua CPNS bisa diangkat bersamaan. Menteri Rini juga membeberkan alasan lainnya bukan karena efisiensi anggaran negara. Dia mengaku pihaknya perlu menyelesaikan pengumuman CPNS di berbagai instansi terlebih dahulu, yang mana hal itu memakan waktu. Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB, Abbas Subagja, ikut buka suara. Dia mengatakan bahwa pengadaan ASN tahun 2024 ini termasuk cukup banyak karena saat ini bukan hanya penerimaan PNS, tapi juga penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Penundaan merupakan hal yang dinamis biasa terjadi karena ada P3K yang masuk dari tenaga honorer, maka kita perlu penataan, kata Abbas Subagja, Deputi SDM Aparatur Kemenpan. Pertanyaannya, mengapa penundaan pengangkatan CPNS membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan? Bukankah penerimaan CPNS setiap tahunnya sudah direncanakan dengan sistematis? Berbeda dengan Kemenpan RB dan BKN, pihak DPR RI ikut mempermasalahkan waktu pengangkatan CPNS yang diundur. Menurut DPR, pengangkatan CPNS tak perlu diserentakkan di bulan Oktober. Tidak ada sama sekali kesepakatan bahwa pengangkatan CPNS di semua instansi harus serentak pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026. Jadi, tidak ada kesepakatan penundaan. Justru DPR meminta prosesnya dipercepat, kata Ketua Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP, Arya Bima. Ketua Komisi 2 DPR Zulfikar Arse Sadikin juga menyampaikan hal yang sama. Kita sih maunya kalau memang tahapan PNS dan CPK 3K tahap 1 sudah selesai, bisa di-SK-kan saja, tidak serentak. Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai bahwa pengunduran pengangkatan CPNS ini dinilai karena adanya pemekaran kementerian. Karena seperti yang diketahui ada 22 kementerian yang baru dibentuk di pemerintahan Prabowo Gibran, yang mana sebelumnya belum diadakan pengadaan CPNS untuk kementerian yang baru. Pertanyaannya, sebenarnya apa alasan pemerintah mengundur waktu pengangkatan CPNS dan apa yang seharusnya pemerintah lakukan? Jadi tentunya memang kalau kita mengacu pada Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara ya, ASN itu kan PNS dan P3K ya. Artinya proses rekrutmen itu kan sudah melalui proses perencanaan. Dan ini tentunya memang sudah menjadi bagian dari kebutuhan ya untuk bagaimana tugas pegawai ASN itu ada 3 ya sesuai pasal 11 ya. Undang-Undang ASN itu melaksanakan kebijakan publik ya yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian dan sebagainya. Kedua, memberikan pelayanan publik. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan. Nah, artinya ketika ada proses perencanaan rekrutmen baik PNS maupun P3K, ini kan dalam rangka untuk bisa mengisi
ketiga tugas ini, khususnya nanti bagaimana memberikan pelayanan publik yang memang misalnya guru supaya anak-anak tidak terlantar sekolahnya, anak-anak bisa lebih berkualitas dan sebagainya. Demikian juga dengan pelayanan publik lainnya, yaitu memang kalau sekarang ada kebijakan baru untuk menunda seperti itu. Nah ini kan berarti perencanaannya tidak tepat gitu loh, sehingga kalau menurut saya memang tentunya bila mengacu pada pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ASN, nah kebijakan penetapan untuk merekrut ASN itu memang dikaitkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Sehingga ketika ada Impres 1 tahun 2025, di mana ada proses efisiensi, ini juga bagian yang terkait dengan bagaimana rekrutmen ASN 2024 ini ditunda sampai 2025 dan 2026. Nah ini memang harus juga sebenarnya diakui saja oleh pemerintah bahwa ada memang kebijakan yang terkendala dengan keuangan negara. Ini kan juga yang memang sudah menjadi harapan bagi calon ASN kita ini, baik PNS maupun P3K. Sehingga kalaupun ada perubahan dengan penundaan, kan ini artinya mereka sudah resign dari tempat kerja yang lama, sudah sangat berharap menjadi ASN, PNS maupun P3K, ya akhirnya mereka sampai sekarang belum mendapatkan kepastian, walaupun ditunda, paling tidak kepastian mendapatkan upah. Nah artinya dari sekian hampir 1 juta lebih menurut saya ya, itu menjadi pengangguran terbuka sekarang. Saya khawatir bahwa adanya penundaan ini akan berpengaruh terhadap pelayanan publik kita gitu loh. Nah ini kan yang menjadi persoalan, bahwa tidak hanya calon ASN tersebut yang menjadi masalah, tapi juga publik. Pertanyaannya, bukankah sebaiknya pemerintah tidak membuat aturan yang menyengsarakan rakyat?